Assalamualaikum, selamat pagi, salam pencinta peternak kambing seluruh Indonesia. Jumpa lagi sahabat ternak di channel kami di Peternak Kambing Desa ini. Semoga selalu dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur, sehat-sehat selalu ya buat sahabat yang telah mendukung channel kami. Di pagi ini sahabat, kita sedikit ingin menjelaskan atau menjawab pertanyaan dari subscriber atau penonton kita ya tentang Bang, kenapa di setiap pemberian pakan selalu ada ramban lantoro? Tetapi sebelum kita melanjutkan tips tersebut, mohon disimak videonya sampai habis sehingga sahabat bisa memahami maksud dan penjelasan kami di video ini. Ya sahabat, tetapi sebelumnya kita memohon maaf, di sini kita bukan mengajar ya, kita hanya berkongsi cara ternak kami tentang pertanyaan penonton atau subscriber kita ya, karena kita bukan mempunyai sekolah tinggi atau sarjana peternakan sahabat ya. Ya, jika video kami bermanfaat, jangan lupa di like, di komen, di subscribe, tekan tombol loncengnya sehingga sahabat bisa mendapatkan notifikasi dari setiap video-video baru yang kami upload. Karena subscribe itu gratis, dan jangan lupa di share untuk kita sama-sama berkongsi cara ternak kami ini pada sahabat yang setara dengan kita yang berada di desa-desa. Di sini sahabat harus dipahami dulu, kita ternak sistem sampingan begini, meski hanya cara tradisional dengan full hijauannya dari ramban atau rumput, kita harus mempunyai konsep pakan juga sahabat. Konsep pemberian pakan kita harus pahami, kita harus belajar, harus tahu ya, sehingga bisa membuat kambing kita lebih sehat ya, pertumbuhannya lebih maksimal. Insya Allah dengan cara begini bisa memberikan hasil yang maksimal kepada kita. Ya, di sini sahabat pastikan ya, pastikan mempunyai konsep pakan utama. Seperti kita di sini pakan lantoro, kita jadikan pakan utama. Pakan yang mudah kita dapat, yang banyak di daerah kita masing-masing. Itu yang kita jadikan pakan utama sehingga kita tidak terlalu repot untuk mencarinya. Kenapa harus dikonsepkan seperti itu sahabat? Bahwa harus dipahami setiap pakan hijauan begini ya dari rumput atau ramban ini mempunyai parasit yang berbeda-beda sahabat. Itu yang kita harus takuti, karena jika pemberiannya tidak konsisten, tidak mempunyai pakan utama, maka menyebabkan parasit yang ada pada lambung kambing itu terlalu banyak di saat mengkonsumsi pakan yang kita berikan tidak konsisten atau tidak teratur. Contohnya di pagi ini kita memberikan ramban seperti lantoro atau ramban lain, besok kita tukar pemberiannya lagi dengan rumput liar, rumput sawah, lusa kita pemberiannya lagi dengan rumput odot. Begitu tidak konsisten, itu yang berbahaya sahabat ya. Maksudnya akan menyebabkan terlalu banyak ya, karena di setiap pakan hijauan begini ada parasitnya, parasit yang berbeda-beda. Jadi pemberiannya jika tidak konsisten, tidak teratur, maka parasitnya terlalu banyak ada pada lambung kambing. Jadi sehingga itu bisa menyebabkan kendala kesehatan atau pertumbuhan kambing kita tidak maksimal. Itu maksud kami sahabat, sehingga dikonsepkan jenis pakan yang bisa dijadikan pakan utama yang mudah didapat di daerah sahabat atau di tempat kita masing-masing. Jadi cara pemberiannya itu sahabat juga harus konsisten. Pemberiannya juga jamnya atau waktunya juga harus konsisten. Maksud kami konsisten sehingga tahap kekenyangan kambing sahabat ya itu selalu stabil. Tidak, jika tidak konsisten tahap pemberiannya, jika tidak konsisten dalam pemberiannya, maka tahap kekenyangan kambing kita juga tidak maksimal atau tidak teratur.
Ya sahabat, di sini kita bicara mengikut kenyataan, mengikut apa yang kita jalani, apa yang kita lakukan, cara ternak kita selama ini. Buktinya sahabat ya, ini kita mempunyai hasil breeding kita sendiri, kita khusus kambing jantannya kita penggemukan atau pembesaran lagi. Jadi kita fokusnya ke Ramban Lantoro ini sebagai makanan utama sahabat ya, karena mudah kita dapat. Mudah kita dapat di daerah kita, di tempat kita, sehingga kita jadikan Ramban Lantoro ini sebagai pakan utama. Itulah di setiap video eh, kita pakannya selalu ada Ramban Lantoro ini. Ini pastikan ya, konsepnya pakan utama ini sahabat, pemberiannya paling minimal sahabat ya. Paling minimal pakan utama ini di setiap kali pemberiannya 85%. 85% itu paling minimal. Ya, sehingga maksudnya begini sahabat, sehingga parasitnya tidak terlalu banyak, tidak bercampur-campur. Jika kita pemberian begini, dalam sekali pemberiannya jenis pakannya terlalu banyak, itu yang menyebabkan terlalu banyak parasit di lambung kambing. Di saat mengkonsumsi pakan hijauan begini sahabat ya, itu maksud kami begitu. Jadi kita di sini paling minimal 85%, sisanya jenis pakan lain, sehingga parasit yang ada pada lambung kambing lebih banyak satu jenis, contohnya parasit dari Ramban Lantoro begini. Jadi kita konsep pemberiannya di pagi. Kita konsepkan, kita pastikan pemberiannya hanya di pagi hari. Sahabat ya, kita di sini pemberiannya sekali saja sehari sahabat, sekali saja sehari. Di setiap pagi kita fokus, kecuali kita ada halangan atau ada urusan mendadak, baru kita pemberiannya di sore hari. Ya, tetapi kita konsisten, kita pastikan di setiap pagi saja. Kita pemberiannya sekali saja, tetapi kita mengukur jumlah kambing kita dalam satu koloni begini. Kita mengukur kebutuhan pakan mereka sampai sehari, sampai sore, ya, sehingga kebutuhan pakan mereka selalu mencukupi. Jadi harus dipahami seperti itu konsepnya sahabat ya. Pastikan mempunyai makanan pokok, tidak terlalu dicampur, sehingga tidak terlalu banyak dicampur-campur atau pemberiannya selalu berganti-ganti. Pastikannya selalu konsisten dengan satu jenis pakan yang lebih banyak di setiap kali pemberiannya, lebih banyak, sekitar minimal 85%, sehingga maksudnya parasit yang ada pada lambung kambing tidak terlalu banyak, karena setiap pakan hijauan begini dari ramban atau rumput begini mempunyai parasit yang berbeda-beda sahabat ya. Takutnya begitu, jika terlalu banyak parasit menyebabkan kendala kesehatan atau pertumbuhan kambing kita tidak maksimal. Ya, jadi di sini maksud kami sahabat, biar kita beternak sistem sampingan begini, sistem tradisional, tapi kembalinya kita harus memahami sahabat konsep pakan, cara pemberian pakan, waktu yang teratur ya. Itu bisa membuat kambing kita lebih bagus, kesehatannya lebih maksimal, pertumbuhannya lebih cepat, sehingga bisa memberikan hasil yang lebih bagus. Ternak ya, konsepnya kita beternak ini tidak kira ternak skala besar, sistem usaha atau ternak sampingan begini, tapi kuncinya harus mempunyai sedikit pengalaman atau ilmu untuk kita merawat dan menjaga ternak kita sahabat ya. Bukan kita asal ternak, tidak ada konsep, itu bisa saja tetapi tidak memberikan hasil yang memuaskan kita, begitu sahabat maksud kami. Ya, jadi di sini lebih-lebihnya sahabat ya, lebih-lebihnya tentang konsep pakan ya. Itu kita harus benar-benar paham sedikit ya, sedikit tidaknya kita harus benar-benar paham agar kita pemberiannya lebih bagus, lebih teratur, lebih berkonsep untuk kambing kita sahabat ya, sehingga biar dengan full hijauan begini secara tradisional, secara alami ini
eh, kambing kita selalu sehat sahabat. Jadi pastikan jika di tempat sahabat tidak ada ramban lantoro atau ramban gamal seperti begini sahabat ya, eh, pastikan jenis pakan yang sangat mudah didapat. Contohnya daun singkong atau rumput yang lain, rumput odot, itu pastikan selalu dijadikan sebagai makanan pokok ya, sehingga kebutuhan nutrisi protein kambing kita sahabat ya itu bisa tercukupi dengan kita secara konsisten berkonsep untuk menjaga pakan ternak kita. Jadi di sini kita bukan mengajar sahabat ya. Sekali lagi kita bukan mengajar, kita hanya berkongsi mengikut pertanyaan ya sahabat atau penonton kita, sehingga kita berkongsi atau memberikan edukasi ini mengikut pengalaman dan cara ternak kami yang selama ini kami lakukan di kandang kami ya sahabat ya. Secara tradisional, secara alami, tetapi harus mempunyai konsep yang benar-benar bagus sehingga teratur sahabat ya. Ternak kita beternak itu lebih terarah dan teratur, sehingga insya Allah dengan cara seperti ini semoga video kami ini bisa memberikan sedikit tidaknya manfaat untuk sahabat-sahabat terutama yang sama-sama ya setara dengan kita yang masih ternaknya sistem begini yang berada di desa-desa ya. Jangan lupa di share ya jika video kami ini bermanfaat ya. Assalamualaikum.